saya, pertamanya dia mengajar di swasta, tapi pas mau penerimaan P3K, pada saat bulan Juli mereka pindah induk ke negeri, kan begitu Pak? Mengajar di negeri. Iya, pindah induk mengajar di negeri, tapi makhluknya tidak ada, kan begitu Pak? Sudah itu, yang saya pertanyakan, dia dapat surat penugasan dari dinas. Itu dari mana Pak? Sedangkan dia baru 2 bulan pindah ke negeri. Kok begitu mudahnya dia mendapatkan? Sedangkan kami yang 16 tahun susah payah Pak. Susah payah kami. Itu yang mau saya pertanyaan. Dan rezeki dia lulus. Begini Pak, saran saya, kalau memang mau Bapak cek, bisa Bapak cek ke sekolah-sekolah terpencil. Maaf cakap, ada oknum-oknum yang memindahkan siluman-siluman tersebut ke sekolah terpencil agar tidak terdaftar oleh pengawas. Jadi kami yang merasa yang 16 tahun ini kok terzolimi sekali gitu Pak. Itu banyak di daerah kabupaten, di daerah kecamatan Salapian. Silakan, maaf cakap, anggota Bapak kan ada, silakan suruh Bapak cek. Dan mereka memindahkan dapodi dan bekerja sama dengan operator. Oleh karena itu, nilai saya kan tinggi juga Pak, karena ada mereka-mereka. Jadi kami ini yang 16 tahun, yang 19 tahun, yang 17 tahun merasa terzolimi dan tersingkir. Dan yang sedihnya lagi, mereka akan mengusulkan penempatan. Setelah lulus, penempatannya di daerah kami. Jadi kami yang udah 16 tahun ini otomatis tidak memegang guru mapel lagi Pak. Baik. Jadi mau saya, tolonglah, kita kan sama-sama berdiskusi Pak, tolonglah berantas yang siluman-siluman ini. Terima kasih Pak. Ratusan guru honorer sebagai peserta P3K 2023 yang terdiri 5 dari 23 kecamatan sekabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di antaranya asal kecamatan Tanjung Pura, Babalan, Stabat, Secanggang dan Besitang. Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 pekan lalu, menggelar aksi damai di kantor Bupati Langkat, di Jalan Tengku Amir Hamzah Stabat. Para aksi damai, yang diterima pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syah Afandin SH tersebut, dihadiri Sekda Langkat Haji Amril S. Sos, MAP, Inspektorat Langkat Doktorandus Hermansyah MIP, Kepala BKD Langkat Eka Syahputra Depari SSTP, MAP. Termasuk Kadis Pendidikan Langkat Dr. Haji Saiful Abdi SH, SE, MPD, Kasatpol PP Dameka Putra Singarimbun SSTP, serta Kadis Kominfo Haji Syahmadi S. Sos, MSP. Di kesempatan tersebut, pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syah Afandin SH, berjanji untuk memberikan solusi. Kemudian Haji Syah Afandin SH, berupaya untuk memperjuangkan tuntutan para guru honorer, yang masuk kategori hasil ujian passing grade, atau disebut dengan singkatan P. Di antara janji Haji Syah Afandin SH tersebut, ia akan meminta pihak BAKN Pusat, untuk menjelaskan tuntutan dari Aliansi Guru Honorer P3K 2023 dimaksud. Kemudian pihak BAKN Pusat, agar mengutamakan para guru yang lulus passing grade, untuk diberikan prioritas. Berikutnya, untuk menyampaikan statement tuntutan tersebut di atas, kepada Kemendikbudristek RI di Jakarta, nanti. Haji Syah Afandin SH, berjanji akan membawa perwakilan aliansi guru, sebagai peserta P3K 2023 Langkat, minimal 2 orang. Namun demikian, Haji Syah Afandin SH menggarisbawahi atas janji yang diucapkannya tersebut. Maksudnya,
Haji Syafandin SH hanya memberikan solusi. Akan tetapi terhadap solusi yang diberikan tersebut, Haji Syafandin SH memprediksikan, belum tentu dapat merubah pengumuman yang sudah dipublikasikan. Tegas Haji Syafandin SH, yang dapat diupayakan hanyalah membuat statement tentang apa tuntutan kita selanjutnya. Justru demikian kata Haji Syafandin SH. Mari kita sama-sama ke Jakarta. Saya akan membantu mengawal tuntutan kalian, ujarnya memberi semangat. Lanjut Haji Syafandin SH, saya akan bersama kalian nanti ke Jakarta. Kemudian akan bantu membicarakannya kepada Kemendikbudristek terkait permasalahan tersebut. Haji Syafandin SH menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap peserta aksi damai. Sehingga Haji Syafandin SH memperoleh masukan cukup berharga. Sebaliknya Haji Syafandin SH seakan bertanya, harus berbuat apa untuk seleksi P3K berikutnya. Haji Syafandin SH tetap berkomitmen, akan memperjuangkan dan mengangkat para guru honorer peserta P3K, yang mendapatkan hasil ujian passing grade. Untuk diperjuangkan dan menjadi skala prioritas pada April tahun 2024 mendatang, tuturnya. Artinya 2024 mendatang, kurang lebih 1000-an personel lagi, guru honorer peserta P3K yang akan diangkat. Mengingat ASN yang akan menjalani pensiun di 2024 tersebut, diperkirakan mencapai ribuan orang, tegas Haji Syafandin SH. Mengutip statement Wahyu Bima Ketua Aksi Damai, Aliansi Guru Honorer Peserta P3K 2023, pihaknya meminta agar membatalkan pengumuman P3K 2023, termasuk penilaian SKTT yang dilakukan Dinas Pendidikan dan BKD Langkat. Sekaligus meminta pembatalan penilaian SKTT dan dikembalikan kepada penilaian CAT. Selanjutnya, Wahyu Bima meminta agar pengumuman tersebut diulang dengan nilai murni CAT tanpa penambahan nilai SKTT. Wahyu Bima beralasan, karena kebijakan tersebut dinilainya sangat merugikan para peserta yang mengikuti seleksi CAT. Argumentasi Wahyu Bima, selaku Ketua Aliansi Guru Honorer Peserta P3K 2023, terkait penilaian tambahan menggunakan SKTT dimaksud. Wahyu Bima menegaskan, SKTT tersebut tidak termasuk kewajiban di dalam aturan P3K. Khususnya untuk 29 di antara 34 kabupaten kota di Sumatera Utara. Artinya, hanya 5 kabupaten kota saja yang diprogramkan menggunakan SKTT tersebut. Menyinggung 10 kriteria penilaian SKTT, kata Wahyu Bima diantaranya, keteladanan, keaktifan dalam organisasi profesi guru, kerjasama dan kolaborasi, serta lain-lainnya. Di penghujung aksi damai, Ketua Tim Aliansi Guru Honorer Peserta P3K 2023, langsung menyerahkan naskah statement tersebut kepada pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syafandin SH. Dengan harapan, agar memperoleh perhatian secara berimbang dan berkeadilan. Demikian, laporan Syofyan HSY dan Usman SPD, dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Kemarin Pak, kami juga kebetulan Kepala BKD tidak hadir di Jakarta, sudah memohon juga bahwa CAT murni. Ternyata pusat, oh nggak bisa Pak, kami dengan Kepala Dinas dan BKD, ada 5 ini meminta supaya CAT ke Pak Rian, selaku penanggung jawab di pusat, nggak bisa lagi Pak. Ya kami belum tahu juga ini, ada benarnya juga bilang Pak Kepala BKD tadi, pada saat itu apa ini SKTT ini juga. Jadi seperti itu ya. Secara pribadi Dinas Pendidikan sudah berupaya semaksimal mungkin, nilai Bapak dan Ibu mungkin di antara yang 2000 sekian dengan waktu yang singkat ya. Saya ditelepon saya diberi kesempatan habis maghrib
menilai itu sampai jam 00. Saya kelabakan itu. Tolong dipahami Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Kita paling yang bisa, itulah yang sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat itu. Sangat sesingkat itu untuk menilai 2000 sekian. Ya, 2200 kira-kira segitu. Padahal penilaiannya itu sangat jelimet juga. Ya, menggunakan aplikasi. Jadi tentunya kelemahan dan kekurangannya itu pasti. Tapi tidak semua yang guru-guru ini yang rendah. Saya pastikan kalau 90% itu pasti bagus nilainya. Mungkin yang terakhir itu udah jam 1 malam mau ditutup itu ya. Tolong tertib dulu ya. Kami pada saat itu memang sangat terbatas waktunya ya. Masa depan orang kok Coba nanti saudara-saudara kalian. Dan kami tidak tahu juga Pak. Ya. Jangan, kami tidak tahu juga di mana selitnya aplikasi ini. Ya. Tolong Bapak Ibu.